Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ari, and I'm sysadmin wannabe, and this is also my Linux vlog. Command line adalah bagian yang tak terpisahkan dari Linux. Bahkan bagi pengguna Linux desktop harian sekalipun, tetap harus mengenal command line setidaknya untuk melakukan troubleshooting jika terjadi masalah dengan desktop yang digunakan. Untuk menjalankan perintah-perintah berbasis teks tersebut di lingkungan desktop, diperlukan sebuah terminal emulator. Linux menyediakan banyak pilihan untuk terminal emulator. Saya pribadi menggunakan Kitty. Saya menggunakan Kitty menyesuaikan dengan kebutuhan. Alasannya karena Kitty memiliki fitur built-in yang mirip dengan fitur window dan pane di Tmax. Tapi Kitty menggunakan istilah tab dan window. Kalau ditanya alasan kenapa nggak Tmax aja, jujur I'm stuck at using Tmax. Dan konfigurasi Kitty yang mudah menjadi sebuah nilai plus buat saya. Pemilihan-pemilihan dan konfigurasi terminal emulator biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera penggunanya. Di grup-grup komunitas Linux, saya banyak sekali menemukan pengguna-pengguna yang melakukan personalisasi sedemikian rupa pada terminal emulatornya. Sampai-sampai terminal emulator dijadikan seperti semacam pusat penggunaan dan produktivitas sehari-hari pada desktop mereka. Development tools, entertainment, tool dokumentasi, dan lain sebagainya dijalankan pada terminal emulator. Mereka membuat lingkungan terminal emulatornya senyaman mungkin. Kalau bisa naruh tempat tidur atau sofa di terminal emulator, mungkin udah dipakai rebahan saking nyamannya. Nah, sekarang coba bayangin kalau terminal kesayangan malah error, tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Pasti gak enak banget kan? Ini kejadian saat saya melakukan akses remote dengan SSH. Bisa sih selingkuh dengan terminal lain, tapi pasti kenyamanan yang biasa dirasain akan berkurang. Saat menggunakan Kitty untuk melakukan SSH ke Ubuntu server, backspace dan tombol arrow saya tidak berfungsi. Buat orang-orang seperti saya yang kecepatan mengetik dan akurasinya jelek, ini bisa jadi bencana. Setiap typo saya harus menginstal perintah yang sudah diketik agar bisa dikoreksi. Kalau sekali salah terus benar, mungkin gak terlalu masalah ya. Tapi kalau sampai berkali-kali, pasti berasa ribet. Udah gitu, waktu mau bersihin layar terminal dengan perintah clear, malah dapat hadiah pesan error unknown terminal type. Selidik punya selidik, ternyata penyebabnya adalah karena si remote server tidak memiliki database kapabilitas terminal emulator yang saya gunakan. Database ini pada Linux disebut dengan terminfo atau termcap. Jika teman-teman mengalami hal yang sama pada terminal yang digunakan, untuk mengeceknya bisa dengan perintah info cmp. Jika outputnya terminfo tidak ditemukan, berarti masalahnya persis sama. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyediakan terminfo yang dibutuhkan. Karena Kitty masih tergolong muda sebagai sebuah terminal emulator, dulu terminfonya tidak tersedia di repositori ofisial, jadi harus menginstal dari repositori pihak ketiga atau mengompil sendiri. Hari ini terminfo Kitty sudah tersedia di kebanyakan repositori ofisial distribusi Linux. Jadi cukup melakukan instalasi terminfonya dengan package manager masing-masing distro. Ingat, terminfonya saja, Kitty-nya sendiri tidak perlu diinstal. Setelah instalasi selesai, tinggal relog, maka terminfo akan langsung dikenali. Problem solved. Sampai jumpa di video-video sysadmin wannabe dan my Linux vlog lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.